Kenapa lu? Kenapa lu? Gila, Ron pas banget ya. Maksudnya di episode 51 ini, episode 51 muncul setelah hiatus terakhir posting bulan April loh. Sekarang udah 8 nih. Wah, terus banyak juga yang nanya itu nggak rekam terus. Ya udah, karena kita berbeda zona waktunya juga, baru bisa rekaman sekarang deh. Iya nih, kita udah nggak ada di Spotify Top 200 nih, sudah sedih. Bahkan Top 200 udah nggak ada cuy ya. Sekarang isinya Top 200 itu ceramah-ceramah agama karena lagi bulan Ramadan. Ini ya. Tapi karena sebulan ini tuh kayak gue sih sendiri ngakuin sih kayak apa ya? Gue merasa work from home ini kan sebenarnya work from home kan sebenarnya tetap kerja kan, tapi kayak nggak tetap lebih enak masuk kantor. Iya, kalau sih menurut gue tuh nggak maksimal tahu work from home ini. Makanya kayak podcast ini sebenarnya tetap bisa kita jalanin kan ya pas ya Anchor lewat Zoom tapi tuh kayak gue tuh nggak muncul. Kesel banget, kayak akhirnya gue anggurin kayak lama-lama anjir udah sebulan aja nih episode nggak ada. Akhirnya ditanyain kan sama bos gue ini, kok tetap rekaman dong, kalau emang malas kantor ya bikin aja lewat Anchor gini-gini kan. Oh ya udah, akhirnya gue ini deh. Sebenarnya bukannya malas ke kantor sih ya, lebih ke nggak ada duit sebenarnya. Iya sih, kayak aduh malah lebih boros ya selama work from home ini, kayak beli makanan lah buat buka dan segala macamnya gitu. Iya, kalau di Kaskus kan dapat gratis makanannya. Iya, makanya jadi lebih boros karena harus bayarin makan orang-orang rumah makan. Ya intinya gitu sih, intermezzo aja. Tapi ya nggak ada yang mau kita omongin, Ron. Selama kita hiatus banyak banget lah berita-berita seru yang harus dibahas, dan apa ya, kayak saking banyaknya gitu sampai bingung gitu loh mau ngomongin yang mana ya gitu kan. Iya, kan gue udah tulis di talking points gue kan, kita ngomongin apa? Enggak, ini mah semuanya isinya Monster X ya. Soalnya tuh ada yang nge-DM ya, bilang, Kak ayo bahas isu Kihyun yang pacaran yang kemarin gitu. Tapi udah keburu basi. Mau dibahas boleh lah dibahas sedikit. Kalau gue sih ketika baca berita Kihyun pacaran kayak ya udah gitu, maksudnya seneng aja gitu. Akhirnya nih Monster X ada yang keluar berita pacarannya gitu kan. Iya sih, gue sama lo kan nanggepin berita pacaran tuh bukan sebagai suatu skandal kan ya, tapi tuh banyak mutual gue kayak di timeline tuh pada kayak nggak suka dengan isu itu, karena mungkin karena gue lihat juga banyak banget tweet-tweet yang kayak ayo kita bersihkan timeline kayak gitu-gitu, bersihkan search term kayak gitu-gitu. Iya, clear search lah atau apa, karena gue sendiri nanggepin pacaran tuh bukan sebagai suatu skandal, tapi orang-orang menganggap bahwa ini suatu kayak kenapa sih isunya keluar sebelum comeback, kayaknya emang ada yang mau jatuhin Monster X deh. Pokoknya pikirannya udah kemana-mana, sedangkan gue udah males mikir yang seuzon kayak gitu loh, kayak ya mungkin bisa jadi aja mereka pacaran. Gue pikirnya mereka ngakuin tapi putus gitu. Ternyata mereka deny kan. Kenapa di-deny ya? Sama Starship jahat banget ya Starship. Ya mungkin emang nggak pacaran, mungkin bisa jadi isu aja gitu. Tapi gue pas gue baca sebelum dikonfirmasi itu, gue kagetnya lebih ke mereka 5 tahun pacaran. Iya sih, itu sih lama banget sih, tapi iya itu udah kayak pre-debut lo udah pacaran gitu loh. Dia sama Bona Ujusonyo kan, dan menurut gue tuh random abis beneran deh. Kayak dia kayak nggak nyangka gitu Kihyun sama Bona karena gue juga suka Ujusonyo, kaget aja dia sama tipenya Bona. Emang selama ini Kihyun tipenya kayak gimana sih? Penasaran deh gue. Gue gak tahu sih tipenya gimana, tapi kayak ya shock aja kenapa Bona tuh kayak di Ujusonyo kan dia kayak visual kan, kayak gue pikir dia sukanya tuh yang nggak visualnya tuh yang nggak terlalu gimana ya, mungkin nggak terlalu main visual banget. Gue mikirnya gitu. Enggak cuy, semua artis K-pop itu tuh nama yang dia tampilkan di depan itu tuh cuman persona aja. Jadi sebenarnya mungkin Kihyun yang sebagai Kihyun Monster X dengan Kihyun yang sebagai Kihyun manusia biasa gitu punya dua persona yang berbeda gitu. Siapa tahu Kihyun yang manusia biasa emang seleranya Bona, kan kita kan nggak tahu juga. Ya. Terus lo nggak itu beli info saseng?
info Saseng tuh salah semua ya. Itu Kyun tuh sama artis yang lain. Pokoknya pas berita itu tuh gue sebenarnya lebih khawatir pas Starship-nya Dinai. Lo tahu sendiri, gue takut kayak Cube loh. Tahu gak sih? Yang Cube yang itu, yang Idon. Iya, Ido nama Hyuna kan awalnya dibantah dulu. Dibantah dulu, akhirnya si Hyunanya ngakuin kan. Gue khawatirnya kayak gitu kan. Tapi untungnya setelah di deny itu udah nggak ada follow up gosip-gosipnya lagi sih. Oh berarti kayak ya udah deny, ya udah clear. Kuat tuh, gitu. Starship tuh kuat buat nge-mute semua orang. Oh kuat ya? Aku kira. Nih, kalau yang menurut gue yang pas Idon sama Hyuna itu sebenarnya Hyunanya itu juga udah gerah gitu sama Cube, udah kayak nggak suka soalnya abis itu dia keluar kan dari Cube. Iya, dikeluarin tahu bukan keluar. Iya oke, maksudnya kayak Hyuna juga yang nothing tulus gitu maksud gue, bukan tipe yang kayak aduh gimana ya aku kalau keluar tuh kan nggak gitu maksud gue. Kalau Kihyun gue rasa emang Monsta X itu kan dipertahanin banget ya sama Starship gitu. Jadi kalau misalnya ada berita yang miring soal Monsta X tuh kayak gercep gitu loh, kayak langsung ditutupinnya tuh langsung gitu, jadinya nggak dibiarkan berlarut-larut gitu. Iya sih, kayak karena MonBB itu udah kayak trauma dengan segala isu setelah yang Wono keluar kan banyak banget tuh isu-isunya kayak jadi pacaran aja tuh mereka sensitif, walaupun sebenarnya pas tahu ada isu itu kayak gue biasa aja, tapi karena ya intinya Dina ya udahlah cuman sekedar angin lalu lewat gitu. Ya terus gimana Wonho mau solo tuh gimana ceritanya? Tapi gue pengen tahu deh perspektif lo dari yang bukan seorang fans dia kan. Pas rekaman yang Kim Jae-jong itu kan Wononya belum muncul kan ya kayaknya. Nggak inget deh saking belum muncul kan. Terus akhirnya dia muncul as solo di bawah agensi namanya Highlight Entertainment, di mana itu punyanya Starship juga. Lu merasa ganjal nggak sih maksudnya sebagai non fans melihatnya? Apa biasa aja? Kalau menurut gue itu jadi kayak sebenarnya Starship-nya tuh kayak ngeles aja gitu loh, maksud gue kayak sebenarnya kalau dia mau ngebalikin Wono sama Monsta X sebenarnya bisa aja sebenarnya kalau kata gue ya. Soalnya ya ngapain juga Wono lo bilang Wono keluar, tapi ketika Wono udah keluar pas kasusnya udah clear, yang ngasih pernyataan kenapa harus Starship gitu kan, harusnya udah bukan tanggung jawab Starship dong gitu. Tapi ini masih Starship yang ngomong gitu. Terus sekarang ketika Wono udah mau debut sebagai soloist under company yang juga di bawah Starship tuh kayak apaan sih? Gue tuh kayak pikirnya tuh kayak gitu, kayak ya udah kenapa nggak sekalian aja sih lo balikin aja ke grupnya juga nggak apa-apa. Maksudnya apa? There is nothing harmful gitu di situ, karena ya dua-duanya jadi bahagia gitu. Monsta X-nya juga bakal balik lagi seperti formasi awal, dan fans juga akan senang dengan fakta itu gitu. Kenapa lo harus kayak ribet banget sih, mau istilahnya takut image-nya jadi jelek gitu? Kalau gue rasa mah apa sih yang harus ditakutin gitu loh, maksudnya daripada kayak sekarang jadinya tuh kayak jadi labil gitu. Justru kayak lo udah artis lo udah keluar tapi lo balikin lagi, lo lindungi terus lagi gitu. Tapi kayak kenapa ketika dia setengah-setengah kan ya jadi kayak gitu. Harusnya ya udah sih balikin aja. Tapi mungkin gue juga nggak tahu ya, maksudnya itu kan dari sudut pandang gue yang nggak pernah terlalu banyak involved di fandom, dan gue nggak tahu apakah mungkin dibalik semua dukungan itu ada oposisi yang lebih besar atau gimana. Dan gue juga nggak tahu apakah di Korea itu sebenarnya kasus Wonho itu sendiri apakah segede itukah sampai akhirnya ketika dia mau kembali ke Monsta X itu bisa merusak image Monsta X atau kayak gimana, gue juga kan nggak tahu juga sih. Tapi ketika dia percaya diri untuk tampil sebagai seorang soloist setelah kasusnya dia yang tidak terbukti, gue rasa harusnya dia juga nggak apa-apa dong kalau balik, ya nggak sih? Iya, gue tuh bukan karena gue biasa, tapi gue sendiri aneh sih kayak lo membernya keluar tapi balik lagi masih lo handle gitu kan. Biasanya kalau udah di-terminated kan ya udah keluar jalan masing-masing gitu loh. Iya. Itu dia masih jauh-jauh, dan kantornya juga cuma beda 2 lantai sama kantornya Monsta X. Kayak ya ini mah deket-deket juga, kalau makan siang bareng juga nongki bareng juga ya masih bareng-bareng, walaupun nggak
nggak satu grup gitu. Itu sih yang gue aneh. Cuman tapi bisa jadi sih Ron yang tadi lo bilang, karena image banget kan kalau di Korea itu. Jadi kalau balik lagi gimana pun kayak image-nya tuh emang mau nggak mau Davin udah sedikit parnik gitu. Apalagi kan itunya dia yang masalah dan lain-lain kan, utang dan lain-lain. Tapi kayak mungkin kalau dibawa balik juga kasih Monster X-nya atau gimana. Gue mikirnya gitu sih. Sebenarnya kalau misalkan tidak terburu-buru gitu ya, kalau menurut gue setelah Wonho ngomong klarifikasi, maksudnya setelah semua clear kasusnya itu sebenarnya aman aja sih kalau misalkan ya udah lu take a break aja setahun gitu, nanti tahun depan lo balik lagi ke grup gitu lo, maksud gue kayak iya itu gue juga mikirnya kayak gitu, kayak kenapa harus buru-buru sih ngambil keputusan gitu. Sebenarnya kan bisa ya, tapi kayak ya udah terlanjur lah gitu. Gue tahu banget si Wono itu tipe yang nggak mau mending gue keluar deh daripada bikin jelek grupnya gitu. Soalnya ya, gimana pun juga lo ya mau Wono, iri deh gue. Iya, soalnya Wono itu pas interview itu selalu bilang, kok dia tuh selalu ditanyain kan kalau solo mau nggak, dia bilang bahkan dia tuh nggak ada kepikiran buat solo, gue lebih senang sama grup gitu. Makanya pas gue liat solo ini kayak ya ini kayak terpaksa sih, bukannya gimana ya, karena dia udah terlanjur keluar, jadi mau nggak mau opsinya itu ya solo, padahal mungkin sebenarnya dia nggak mau. Itu sih yang gue pikirin. Iya tahu. Sebenarnya kayak solo tuh juga jadinya malah gambling gitu kan, maksud gue kayak nggak semua solois tuh bisa sukses gitu. Gue bukannya pesimis sih, tapi kayak selalu yang obrolan kita juga di episode sebelumnya, ada member-member grup yang emang bersinar ketika dia jalan grup gitu. Iya, gue akuin kalau Wono gue nggak kepikiran di solo. Gue kayak nggak kepikiran aja serius. Mungkin kalau Kyu nama Shunu masih ya, tapi kalau Wono kayak sebenarnya dia cocok banget. He belongs to the group banget. Tapi karena udah terlanjur dengan segala musibah yang terjadi, ya udah, karena dia sih bilangnya ngaku karena dia mau solo, akhirnya dia mau kembali lagi karena dukungan fansnya gitu. Kayak oh ya udah deh, ya udah terlanjur kecemplung udah kayak gini, ya udah emang udah jalannya masing-masing lah Monster X dengan bernama ya Wono dengan solonya. Sedih gitu. Ya. Iya sedih sih Ron, tapi kayak ya udahlah, Wono udah balik terus dia selfie mulu terus cakep-cakep banget lagi, ya udahlah ya. Ya tapi agak-agak badut juga, akhirnya jadi divided banget sih fandomnya itu loh. Oh, Wono banyak AG-nya juga. Banyak AG-nya juga Wono. Termasuk yang banyak. Terus kan gara-gara dia bikin akun sendiri, terus like sama retweet itu kayak jauh lebih banyak daripada punyanya Monster X kan. Ya biasa orang-orang bilang kayak, kok lo pilih kasih sih lebih likes yang ini, lo lebih dukung Wono ya, udah nggak dukung Monster X lagi. Wah banyak banget isu-isu kayak gitu, kayak ya coy, namanya juga selera ya. Orang lah dukung yang mana, gue udah nggak peduli sih dengan segala berantem fandom itu udah kebal, gue udah nggak peduli. Oke. Terus gimana bias NCT lo katanya pacaran? Bias NCT gue, lo nggak pacaran ya? Loh katanya bias lo Jamin. Ya Jamin lumayan lah, habis di tengah mulu perasaan. Emang kan visual, dia kan Choi Siwon cuy, ya dia di tengah. Enggak, awal-awal dia nggak di center mulu gitu loh, kayak baru-baru ini deh. Ya awal-awal kan SM favor Mark too much. Sekarang Mark udah nggak di Dreamy. Oh iya kan, kita mau ngomongin yang NCT Dream yang gue chat ke lo itu loh. Tapi NCT Dream bakal bareng sama Mark lagi. Aduh gue bingung deh sama NCT ini. Gue nggak tahu lagi kayak gimana harus menjelaskannya tuh, kayak ini adalah grup yang paling membingungkan. Iya, yang pas gue chat ke lo, jadi tuh ini intinya tuh grup mau ngapain sih? Gue kira mereka bertujuh mau pindah ke NCT U. Ternyata katanya tetap NCT Dream tapi
bongkar pasangnya membernya itu aja atau gimana sih? Gue sampai sekarang oh ya udahlah yang penting NCT Dream. Iya, jadi kalau yang sepemahaman gue sebenarnya nih NCT Dream ini kayak out of nowhere sukses banget gitu. SM tuh nggak merencanakan nih si subunit bakal bisa sukses itu gitu kan. Karena selama ini dari 127. Iya, karena selama ini kan SM tuh suksesnya 127 terus kan. Iya. Ya udah, jadi abis itu sukses nih NCT Dream kan, sampai wah punya konser sendiri juga segala macem gitu. Oke lah gitu. Nah terus karena gue rasa sih karena emang dia juga mendengarkan permintaan fans juga sih ya, yang pengen fix unit segala macem itu. Jadinya oh ya udah deh kita bikinin aja fix unit, tapi fix unitnya nggak bakalan yang kayak sering comeback gitu loh. Dia juga kayak istilahnya tuh kayak SM tuh cuman kayak nge-reserve nama aja nih, jangan sampai NCT Dream itu jadi hilang gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh pengen ngedebutin subunit baru dengan member NCT Dream, tapi nggak pengen NCT Dream tuh dilupakan oleh masyarakat ini kayak gitu kalau menurut gue. Karena pada akhirnya ya udah kita bikin aja, kita kan punya nih NCT yang ujuk-ujuk tampil ujuk-ujuk hilang gitu, namanya NCTU gitu kan. Ya udah kita bikin aja NCT Dream ini konsepnya jadi kayak NCTU gitu. Jadi lo kebayang gak sih di NCT itu ada dua subunit yang sesuka-suka hatinya SM aja, comeback yuk NCTU, comeback yuk ini gitu. Dan itu bisa kayak 4 tahun sekali, bisa kayak 5 tahun sekali, siapa yang tahu gitu. Makanya menurut gue malah pada akhirnya ini tuh cuman kayak menenangkan fans, dalam tanda kutip ya, menenangkan fans yang pengen fix unit dengan sebuah cara yang sebenarnya sangat-sangat tidak solutif gitu loh. Karena pada akhirnya walaupun SM bilang Mark juga bakalan gabung ke NCT Dream, tapi ya kapan mau comebacknya tuh kapan, mau berapa tahun sekali comebacknya nih. Meanwhile Mark juga sibuk sama 127, Haechan sama 127, belum lagi nanti ketika subunit baru muncul, anak-anak Dream juga bakal sibuk sama subunit baru segala macam kan, jadi kayak ya terus gimana gitu, kayak males aja sih kalau menurut gue ya. Kalau misalnya gue memang bukan NCTzen nih, tapi sebagai fans yang misalnya sebagai fans yang suka banget sama NCT Dream gitu ya, jadinya kayak ya mending nggak usah fix unit tapi sering comeback deh, daripada fix unit tapi nggak pernah comeback. Ya jadi gue sih nangkapnya mereka lebih mempertahankan branding NCT Dream-nya, sedangkan fans itu lebih pengen mereka bertujuhnya kan, walaupun bertujuhnya di bawah nama baru, yang penting bertujuh. Tapi kayaknya SM lebih milih NCT Dream-nya, dan ternyata NCT Dream-nya ya bongkar pasang di antara bertujuh itu yang nggak bisa bertujuh-tujuhnya bakal comeback, bener kata lo itu sih. Dan juga nanti akan ada subunit baru kan, yang mana Mark juga nggak bakal masuk ke subunit itu. Maksud gue isinya cuma anak-anak Dream aja gitu. Kayak ngapain bro? Capek nggak sih lo kebanyakan subunit kayak? Padahal kan gue pengen lihat udah jelas-jelas Dream terkenal gitu. Lanjutin aja lah sampai mereka udah tua juga, lanjutin aja gitu. Tapi kalau kata teman gue tuh ada yang bilang kayak mungkin SM tuh mikirnya mereka tuh nggak bakalan cocok lagi dengan nama NCT Dream gitu, karena pada akhirnya mereka udah dewasa kan, konsepnya itu nggak bakalan masuk lagi ke NCT Dream gitu. Karena pada akhirnya ketika nanti misalkan mereka konser nih di anniversary ke-10 misalnya, mereka tuh nggak cocok bakalan ngebawain chewing gum di anniversary ke-10 gitu. Iya kan? Makanya lebih baik diganti aja namanya, jadi atau enggak didebutin lagi jadi grup lain yang konsepnya memang lebih universal, lebih yang kalau mau dewasa bisa, kalau mau yang fun bisa gitu. Tapi gue sih memang sih setuju dengan statement itu, tapi ada juga ketidaksetujuan karena ya namanya kan hidup ya, pasti kan berkembang gitu, dan juga tumbuh gitu kan. Dan NCT Dream ketika mereka debut dengan chewing gum, ya mereka debut di usia yang memang masih remaja, wajar dong lagunya kayak gitu. Dan ketika nanti di anniversary ke-10 mereka mau nyanyiin chewing gum lagi, ya nggak masalah kan, itu adalah sebuah karya ketika mereka masih remaja, ya nggak masalah dong harusnya gitu loh, maksud gue.
Ya jadi tuh sebenarnya tuh bahasa yang SM bilang tuh kayak apa ya? Bahasanya halus banget, tapi intinya untuk mereka bertuju bisa comeback bareng-bareng lagi tuh akan sangat sulit sih ya. Apalagi mungkin Mark akan sama NCT 127 itu makin sibuk lah dengan apa? Kontrak dengan Natur Republik kan sekarang mereka. Nah, iya udah pasti mungkin beda lah. Gue nggak paham deh kayak ya udah makin susah deh gue ngeliat channel sama Mark untuk satu grup. Gimana ya? Kenapa tiba-tiba channel sama Mark sih di imajinasi? Iya maksudnya ya kan itu kan yang gue sukanya mereka berdua gitu. Oh gitu. Gue gak pernah tahu lo suka Mark. Suka kan ya kayak ya baru-baru ini sih kayak gue suka kayak dia tuh talented banget sih kayak rapnya asik. Kayak jarang-jarang SM rapnya asik ya songong banget gue. Berarti menurut lo Taeyong rapnya gak asik dong? Enggak kan masalah selera aja. Gue kayak lebih suka rapnya Mark gitu. Tapi Taeyong juga rame lagi sih. Enggak sih gue takutnya menyinggung NCTzen sih. Tapi kayak karena gue nggak tahu banyak tentang kasus ini kayak lebih baik gue diem aja kali ya. Tahu nggak sih lo? Iya. Yang tahu. Ya nggak tahu sih. Udah kelar kan ya? Kan udah minta maaf ya. Yeah. Soalnya sempet kayak gue kayak tahu aja gitu kayak isunya Taeyong tuh tiba-tiba muncul lagi gitu. Yang masalah. Iya, gue juga baca di timeline yang katanya korbannya itu kena harass sama fans. Kata sih yang gue baca. Ketahuan. Itu sih yang gue baca juga. Ketahuan terus dia kayak ya mungkin karena gara-gara dia kan fans Taeyong mungkin kayak kesel atau apa gitu. Ya kasihan juga sih ya, tapi kayak harusnya sih udah maksudnya udah selesai karena Taeyongnya juga udah minta maaf. Kenapa fansnya pun juga masih gimana ya mas nyudutin korbannya gitu loh kayak kasihan. Mungkin fans juga nggak suka kali kalau masa lalunya Taeyong diungkit gitu kali. Mungkin ya. Nah itu sih yang sempat rame yang pas kita hiatus ini apalagi ya. Lu udah jadi om kan? Iya, aku udah jadi om. Oh my god, bahagia banget gue waktu baca pengumuman. Anaknya Chen ini kan perempuan ya? Iya perempuan. Namanya siapa sih? Tahu nggak sih? Apa? Namanya tahu nggak sih? Disebutin namanya sih? Kim. Siapa? Marganya pasti Kim kayak bapaknya. Ya iya Kim. Tapi emang nggak di ini ya. Mereka private banget gitu. Nggak jadi namanya. Iya nggak apa-apa tahu. Soalnya emang Chen itu bukan tipe orang yang ini. Bukan tipe orang kan dia emang dari dulu pacarnya juga sama manusia biasa kan. Ya emang manusia super apa gimana maksud lu? Iya ya. Nggak, maksudnya nggak kayak Kim Go-eun gitu yang pacarnya sama makhluk astral dari dunia lain. Itu referensi drama apa? Gue nggak tahu. Iya, nggak nonton drama ya kamu. Nggak. Bahkan Itaewon Class yang lu bilang aja sampai sekarang gue belum tonton. Dasar. Iya. Tapi gue seneng maksudnya kayak gue bahagia aja gitu membayangkan Chen sekarang udah kayak ada satu momen di mana pada akhirnya dia itu menjalani hidupnya sebagai Kim Jongdae gitu loh, yang bisa berkeluarga, akhirnya dia punya anak, itu kayaknya senang banget sih gue ngelihatnya. Nggak ngelihatnya sih, maksudnya membayangkannya gitu karena gue nggak ngelihat langsung gitu kan, tapi seneng gitu loh, maksudnya ya pada akhirnya tuh setelah sekian lama mereka hidup dalam persona EXO gitu ya, dan Jongdae hidup sebagai Chen gitu, akhirnya dia bisa nih mendapatkan sebuah kebahagiaan hakiki gitu. Kayak gue bahagia deh ngeliat dia udah punya anak gitu. Somehow gue juga pingin sih sebenarnya punya anak, tapi gue mungkin gak sesiap Chen gitu. Iya sih, tapi kayak gila ya, maksud gue kayak ada, maksudnya antisnya tuh banyak banget masih ngarep si Kim, masih ngarep Chen untuk keluar gitu loh, katanya bikin malu EXO. Tapi kayak ya itu kan segelintir fans anti fans kan nggak sebanyak yang ngedukung kan. Itu sih yang gue, karena gue tuh kayak selalu pantau kayak pancauan netizen bas gitu loh, kayak komen Korea tuh sadis banget ya. Gue nggak habis pikir deh, gila mereka tuh ada aja loh sudut pandang yang nggak kepikiran di gue gitu loh. Iya, kayak misalnya ini, lo tau di Twitter kan lagi rame kakinya si Lisa kan, tau gak sih? Kakinya Lisa dijadiin meme kan?
viral ya. Maksudnya viralnya ya viral karena lucu kan, nggak ada kepikiran apa-apa. Tapi kalau kata netizen Korea, dibilangnya YG media playnya jago juga ya. Gila nih media play sampai ke banyak akun viral itu gimana media playnya orang jelas-jelas viral sensation gitu loh. Itu sih yang gue nggak habis pikir. Itu Korea. Tapi mungkin itu juga yang komen kayaknya kebanyakan nonton teori konspirasi. Iya, kayak Jerings gitu kan, kebanyakan teori konspirasi. Kakinya. Tapi dulu gue juga gitu tahu orangnya. Awak dulu. Iya. Dikit-dikit media play nih gitu-gitu. Parah. Tapi maksudnya itu setelah gue kerja di media ya. Jadi gue jadi kayak nggak mungkin se smooth ini kayak kemarin yang EXO sama itu loh The Massive. Iya, akhirnya ketahuan kan, bener kan konspirasi lo. Iya, konspirasi kan pada akhirnya media play dong jatuhnya. Iya. Tapi kalau yang Lisa ini, kalau menurut gue sih orang yang komen ini aja living under the rock aja. Iya, nggak tahu emang dia tuh viral kan, kaki-kakinya itu kayak hampir semua akun besar itu bikin kayak bikin meme-nya itu loh kayak. Iya, James Corden. Iya, James Corden. Apalagi yang artis Broadway, Patti LuPone ya. Iya, Patti LuPone kalau nggak salah. Itu kan emang bahkan gue yakin orang yang ngelakuin meme itu nggak tahu kalau itu kakinya tuh kaki nggak tahu itu bisa. Iya benar aja kakinya itu sih kayak dibilangnya YG Media Play kayak nggak segininya kali dasar teman-teman. Tapi bagus juga ya kalau misalkan nggak kalau misalkan ini memang Media Play berarti tuh kayak wah gokil sih gitu kayak gitu. Nggak, tapi kalau ngomongin Blackpink YG Media Play-nya gokil sih. Ron collab sama Lady Gaga, buset. Iya benar. Tapi kalau yang Lady Gaga kan emang satu ini nggak sih, satu label nggak sih? Label US kan, tapi tuh satu label kan. Dapet aja gitu, pas banget momentumnya. Lady Gaga juga comeback dia setelah hiatus bertahun-tahun juga kan, kayak wah pas banget momennya. Iya, tapi ini juga gue rasa emang karena lagi momen pandemik gini deh, jadi kayaknya orang-orang tuh kayak apa ya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu yang sebelumnya dikira nggak mungkin jadi mungkin gitu loh, karena gue rasa ketika orang-orang sekarang semua lagi kerja dari rumah, mereka punya waktu lebih banyak untuk berpikir dan untuk mempertimbangkan sesuatu gitu menurut gue. Jadi kayak Lady Gaga mungkin selama ini kayak terlalu sibuk dengan kehidupan dia sebagai Lady Gaga gitu ya, sampai yang kayak apaan sih Blackpink gue nggak tahu gitu. Terus sekarang dia ada di momen dimana dia nggak kemana-mana gitu, dan oke, kita cari tahu tentang Blackpink dulu gitu. Oh bagus ya ternyata, oke dia mau gitu kali ya. Iya sih, pokoknya ya gara-gara satu label Interscope kalau nggak salah ya. Gue kalau salah tolong ingetin gue nggak tahu labelnya apa gitu sih. Tapi kayak pokoknya gue paling penasaran lah lagu Blackpink sama Lady Gaga. Udah dapet Dua Lipa sama Lady Gaga, gokil sih. Keren. Dua Lipa sekarang udah jadi penyanyi terkaya di bawah Adele. Enggak di bawah Adele. Enggak di bawah Adele. Banget lagu yang penyanyi terkaya, pokoknya masuk list penyanyi terkaya di Inggris saja, belum sampai di bawah Adele sih. Tetap masih Adele sama Ed Sheeran masih tetap di nomor satu tinggi. Tapi dia udah masuk list gitu si Dua Lipa. Albumnya yang Future Nostalgia itu ya ampun, tuh satu album bagus semua, kayak wow, no skippable song deh. Lo dengerin gak sih? Kayaknya malah ngomongin Dua Lipa, pokoknya intinya itu album Dua Lipa yang baru bagus banget gitu. Di skripnya ada ngomongin Jamin pacaran nih. Ran gimana nih? Gue gak tahu apa-apa loh. Gue juga gak tahu apa-apa, kan gue tahu dari lo. Gimana sih? Gue taunya dari CNN. Bukan CNN. Aduh, yang sempet rame apa sih, Instar? Dari Insert. Nah, jadi tuh lagi rame si NCT dan Indo tuh kesel dengan beritanya. Ya biasa kan ya, lu tahu infotainment Indonesia kan memang clickbait ya, kayak mereka tuh kemakan banget. NCT itu kayak kesel dengan beritanya yang katanya Jimin, harus cari image dulu, pokoknya clickbait banget lah. Mereka tuh kayak minta klarifikasi dari Insert gitu, apalagi Insert kan di bawah naungan
bla 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 corp yang dimana sama SM kan. Menurut mereka nggak etis, gini-gini, wah rembet dah kemana-mana gitu. Iya. Padahal sih sebenarnya nggak ada hubungan sih, maksud gue ya berita aja. Iya berita aja emang biasa, tapi kan ya lu tahu fans K-pop kan berita kemana-mana. Itu sih yang berita pacaran gara-gara akun Netflix sharing nggak ada. Tapi nggak ada yang bilang editan, gue juga nggak tahu sih gimana endingnya gimana. Tapi lo Jaemin pacaran gimana? Pacarnya cantik nggak menurut lo? Dia tuh artis ya? Nggak tahu deh. Aduh pokoknya dia kan sempat main drama tuh di Jaemin kan. Ya itu nama artisnya Kim siapa? Aduh gue juga gue mesti googling tapi laptop gue di sebelah sana. Gue lagi mengasingkan diri dulu. Coba Jaemin. Coba lu googling Jaemin pacaran. Kayak dia tuh sama Nuna gitu gak sih? Setahu gue Jaemin juga masih muda banget anjir. Nama pacarnya itu, nama orang yang disebut sebagai pacarnya itu adalah Kim Ji-in. Iya Kim Ji-in itu lawan main drama apa gitu sama dia gak sih? Dramanya Way to Dislike You. Nah itu lu gak nonton? Way to Dislike You gue gak tahu itu drama apa. Gue aja gak tahu deh Jaemin main drama. Gue juga baru tahu sih. Ya udahlah, tapi ternyata kan tidak ada bukti apa-apa. Terus juga isunya menguap gitu saja. Ya anggap saja angin lalu. Tidak usah. Iya mana SM kan bukan tipikal orang yang pengen mengkonfirmasi apapun soal pacaran. Kecuali kalau artisnya yang besar-besar banget gitu kayak Taeyeon baru dikonfirmasi. Jadi menurut lo Jaemin tuh gak besar artisnya? Iya kalau di-compare sama Taeyeon. Taeyeon sama Baekhyun lagi kan? Iya, Taeyeon sama Baekhyun lagi. Gimana nggak pecah kepala Isuman? Terus kalau ngomongin Baekhyun, gimana nih Ron? Lu merasa sedih nggak? Apa maksud gue kan Ayu itu justru collab-nya sama Suga, Baekhyun sama Bol 4 gimana? Nggak apa-apa. Bol Bagansa. Bol 4 aja ya. Nggak enak banget Bol Pagansa. Bol 4 deh, Bol 4. Bol 4 ya, gue ngomongnya ya Bol 4. Kayak tanggung banget loh Ayu sama Baekhyun harusnya. Itu OTP lo banget kan? Gimana? Iya memang Ayu. Kalau gue sih melihatnya ini sebagai sebuah persaingan yang sehat ya, karena pada akhirnya nih Digital Monster berantem gitu. Cuman sayangnya sih sebenarnya di saat yang sama Taeyeon juga rilis sih. Jadi lagunya Taeyeon jadi kayak kesingkir gitu, yang happy. Iya. Soalnya tuh berita di Omes nih. Wah, Ayu akan collab dengan Suga. Besoknya Bol 4 collab dengan Baekhyun, kayak maksud gue ini ya kita sebut aja BTS lawan EXO secara nggak langsung gitu loh. Wah, ini mah bakal gontok-gontokan chart digital banget. Tapi masalahnya Suganya sama Ayu. Lo mau ngegontok Ayu gimana caranya cuy? Tapi kan Bol 4 juga di digital bagus sih, Giong Bol 4 itu. Iya juga. Sih memang Bol 4 bagus digitalnya. Tapi ini Ayu gitu. Terus habis itu Suga gitu. Kayak mau ngelawan apa? Ini tuh kayak seolah-olah kamu melawan takdir, tau gak? Ya, itu kayak meme yang dramanya dia tuh muncul lagi tuh banyak banget, ya ampun. Meme dramanya apa sih tuh? Dramanya yang Scarlet Heart. Iya, itu yang si Baekhyun sama Ayunya berantem. Itu lucu banget. Tadi gue juga nge-tweet meme itu kok, lucu banget. Gue suka. Tapi lu secara pribadi misalnya lo nggak bias dengan kedua orang ini gitu. Keempat orang ini. Lu diantara lagu yang apa? Ache sama lagunya Baekhyun apa juga? Sama Bol 4? Leo itu lo lebih suka apa? Jujur aja gue belum denger Leo nih. Jangan gimana sih? Sumpah gue belum denger Leo. Sama sekali gue belum denger Leo. Kenapa? Tapi emang kayak kemarin gue agak skip aja gitu. Belum memantapkan hati untuk mendengarkan Leo. Tapi gue udah dengerin 8 berkali-kali gitu. Ya, Egg tuh enak. Gue di antara Egg sama Leo gue lebih suka Egg.
Oh, lo lebih suka itu ya? Ini karena mungkin karena gue belum dengerin Leo kali ya. Ya ini karena ini masalah sih sebenarnya. Kalau dua-duanya tuh tipikal lagu yang publik Korea bakal suka banget. Wah, ketara banget sih. Tapi kalau disuruh pilih, gue lebih suka lagunya yang Eight gitu. Kalau gue pas pertama kali denger Eight, gue kayak menaikkan sebelah alis gitu. Kenapa? Kayak gitu kayak menurut gue lagunya nggak ayu banget sih menurut gue ya. Nggak ayu banget. Menurut gue ayu, bahkan menurut gue walaupun tanpa embel-embel Suga pun itu menurut gue kayak lagu ayu pada umumnya aja. Enggak, kalau kata gue enggak. Itu lagu BTS banget tau. Oh, BTS banget gimana sih? Iya, itu lagu Suga banget. Sumpah, gue bukan fans BTS, tapi gue dengerin nih BTS ya, dan gue tahu mana lagu yang Suga bikin gitu. Itu lagu Suga banget. Tapi si Suga ini gokil juga sih ya. Dia tuh collab dengan penyanyi perempuan kayak Suran lah, terus Halsey, terus sekarang Ayu, kayak wah goals banget sih dia. Iya, dan yang membuat Eight ini jadi apa ya? Nah, ini media play-nya gitu ya. Kan Eight ini kan apa namanya? Sudut pandangnya promonya kan karena Ayu sama Suga seumuran ya kan, terus sama-sama umur 28 gitu. Terus lagunya juga katanya menceritakan lagunya liriknya ditulis sama Ayu, dan terus banyak ini di MV-nya gitu, banyak ada kayak teori konspirasinya gitu juga katanya ini ya gue tahu lagu persahabatan. Iya, yang MV persembahan buat Suli dan segala macam gitu. Tapi memang kalau Ayunya sendiri sih dia bilang kalau lagu ini memang menggambarkan apa yang sudah hilang gitu. Jadi bagaimana dia bisa move on dan menerima bahwa oh ya di usia 28 ya sekarang ya seperti ini, usia 28 gue yang sekarang ya gue yang sekarang ini gitu. Jadi apa yang udah lewat ya move on, yuk kita goodbye gitu. Tapi gue nggak kalau dibilang suka sih sebenarnya belum. Mungkin gue akan suka, tapi bukan tipe lagu yang akan, maksudnya terlepas dari ini lagunya Ayu ya. Tapi gue nggak yang kayak blooming gitu loh, yang kayak setiap hari akan dengarkan dengan senang hati gitu. Kalau ini lebih ke yang gimana ya gitu. Kayak ada beberapa lagu kolaborasinya Ayu juga yang gue nggak terlalu suka, kayak yang lagu dia sama Sotaeji yang Sogyeokdong itu juga gue nggak terlalu suka. Itu. Jadi gue jarang banget nggak dengerinnya. Oh yaudah, karena selera musik gue sama lo bertolak belakang, berarti lo lebih suka lagunya Baekhyun. Mungkin kayaknya sih. Ya, karena itu agak folk gitar. Tapi kalau gue kan, gue agak biasa aja sih dengerinnya, bukan berarti jelek, kayak balik lagi selera ya gitu. Berarti fix lo sukanya yang Bola 4 dan Baekhyun. Makanya dulu. Nanti didengerin deh. Gimana sih? Kalau gue nih nanti Ayu kalau sama Baekhyun kan udah lama banget ya, impian gue nggak jadi kenyataan nih. Iya. Mungkin nanti mereka collabsnya pas Baekhyun udah mau masuk Mamil kali. Baekhyun Mamil. Nemenin Suho ya? Enggak nemenin sih, kan Suho di luar. Iya. Ini loh Baekhyun 92 Liners. Ini nih yang hari ini banget. 92 line tuh banyak, ada 2 yang wamil. Ron, makanya ini kayaknya wah bentar lagi Baekhyun nih. Siapa? Jino sama siapa? Jino sama Yukonnya Block B. Oh. Itu wow. Tapi gue paling kaget Jino sih. Soalnya Jino emang udah tua cuy. Tapi kan kalau 92 lain itu masih bisa tahun depan, nggak perlu tahun ini. Gue bingungin. Iya, gue baca tuh tadi itu translatannya video wawancaranya Jino. Jadi kalau menurut Jino kayak ya udah gue tuh udah 12 tahun capek. Jadi ini waktunya untuk istirahat aja. Mungkin apa ya? Oh, kalau lo ngomong gitu gue jadi mikir mungkin si Jino apa ya? Ini gue nggak tahu ya. Ini kesotoyan gue aja, nggak usah dianggapin serius. Kayak mungkin si Jino lagi nggak jenuh dengan karena Pentagon lagi ikutan Road to Kingdom. Iya betul. Mungkin Jino udah capek kali ya. Iya, itu kan. Iya, itu kan kompetisi ya. Mungkin kayak ya Allah, kayak umur gue udah segini gue masih ikutan kompetisi kayak gini-gini, udahlah gitu. Kayak ya udahlah, mungkin gue ngambil aja. Oh, bisa jadi sih ya. Bisa jadi sih alasannya itu.
Karena ya kasihnya tahu. Iya, karena pas gue baca beritanya, sejujurnya gue juga kaget banget karena si Pentagonnya itu kan lagi ikutan Road to Kingdom kan. Maksud gue Road to Kingdom itu kan produksi Mnet. Maksud gue Pentagon itu maksudnya belum dapat exposure banyak juga dari RTK itu. Jadi kayak sayang banget kenapa nggak tunggu acara selesai terus comeback sekali, siapa tahu first win gitu kan, dapat exposure gitu. Tapi kayak pas lu bilang kayak gitu kayaknya mungkin dia kayak udah males kali ya. Iya, Gino bilang dia udah 12 tahun di industri, dia udah udah aktif 7 tahun, training 7 tahun, udah aktif 5 tahun gitu, kayak udahlah waktunya ini, dia udah kayak nanti tulus aja deh, gue mau istirahat aja. Soalnya dia nggak bilang dia mau istirahat aja sih, tapi dia bilang kayak mungkin hiatus dulu. Iya, ini adalah tidak ada yang perlu disedihkan gitu kalau kata dia. Iya sih, karena kan di Road to Kingdom itu Pentagon kan lawannya kayak grup-grup rookie kan. Maksud gue si Gino kan berarti umurnya 27-28 lah, seangkatan kita lah gitu. Maksud gue di antara anak idol-idol yang masih muda-muda banget, mungkin gue akan merasa trusting gitu sih. Ya nggak sih Ron? Kayak wah ini ikutan variety show survival lagi yang ambis banget, sedangkan di usia gue kayak ya apaan sih gue udah capek ginian. Itu sih mungkin yang gue tangkep ya. Iya, kasihannya Pentagon ya, jadi kayak berasa kayak Cube tuh emang berasa kayak manajemennya gak bagus banget gitu. Iya, iya ampun, Pentagon tuh apa ya, kayak sedikit lagi bisa gitu, tapi aduh soalnya kan beberapa fans Pentagon yang universe itu sedihnya karena Pentagon belum first win gitu. Maksudnya lagi merangkak lagi dari awal lagi membangun karirnya di Road to Kingdom kan. Jadi kayak ya gimana, mungkin kalau orangnya juga udah lelah, jenuh dan pengennya wamil sih, ya kita bisa apa ya? Iya. Akhirnya Pentagon tinggal bertujuh coy dari 10 orang. Sedih, tapi nggak apa-apa lah. Gue sih, kalau gue tetap yang paling utama adalah kebahagiaan gue. Iya sih, betul ya. Terus gue kepikiran sih, kan Gino itu 92 kan, Shonu tuh juga 92. Gue mikir, kapan ya Shonu? Kayak tahun depan sih. Kayaknya Shonu bakalan ditunda-tunda deh sampai. Ditunda-tunda ngapain tuh? World Tour juga udah nggak bisa kan? Iya, sampai ujung-ujung dunia aja. Bahkan gue culingnya itu dipercepat loh. Karena gue mikirnya ditunda kan karena pengen fokus World Tour. Sedangkan tour dunia ini lagi gak memungkinkan. Oke lah, Korea memang udah pandeminya mereda, tapi kan belahan dunia lain gak sebagus Korea penanganannya gitu. Iya sih ya. Berarti lo kalau misalkan Shonu hamilnya dipercepat gak apa-apa dong? Gue udah gak apa-apa loh. Gue udah seikhlas itu dengan, malah jujurnya ya, gue lebih pengennya sih Monsta X ini. Gue sedih sih mereka comeback berenam, karena gue lebih pengen lihat kalau karir Shonu, Ki-hyun, Juhon Ayem sih, atau gue pengen lihat Hyungwon Minyok drama Netflix. Jahat banget ya gue tuh sedih kayak kebiasaan lihat bertujuh, tapi kayak ya udah ternyata masih harus comeback berenam gitu. Itu kan harapan. Iya kan, yang penting kan Wonho-nya udah balik ya. Settle deh kan. Iya udah balik dan dia masih cakep banget. Lo mesti lihat selfie-selfie-nya. Lo udah follow belum? Enggak lo, ngapain follow. Gitu. Kita udah ngobrol berapa lama nih? Ada yang mau kita bahas apa lagi? Yang hari ini juga ada masalah yang Lisa dapat ancaman ya? Ancaman. Ya ampun, kenapa sih mereka? Sampai embassy-nya turun tangan cuy. Sampai apa? Sampai embassy Thailand di Seoul tuh turun tangan. Ancamannya tuh apa? Jadi kalau menurut Sumpi, trigger warning ya apa? Jadi kalau menurut Sumpi, dia bilang banyak fans yang melaporkan ancaman yang ditulis di Twitter yang mengancam keamanan hidupnya Lisa. Jadi dia nge-DM ke embassy Thailand di Korea Selatan gitu. Terus si embassy-nya nge-tweet gitu, kayak dia tahu kalau kita nerima banyak nih DM, dan akhirnya kita udah notify ke
YG masalah kasus ini gitu. Cuman ya lucunya aja sih kenapa fans nge-DM-nya ke embassy ya, kenapa nggak langsung ke YG, atau mungkin mereka udah DM ke YG tapi YG cuek kali ya kan. Lu tahu sendiri YG kayak nggak responsif. Itu aja mereka tuh perlu pakai apa tuh? Perlu pakai truck ads gitu loh, nuntut Blackpink comeback. Iya. Terus tapi akhirnya YG udah ngeluarin statement nih gara-gara embassy-nya udah ngomong gitu. Terus katanya ya we are doing the best for the safety of our artists lalalele. Seperti biasa kayak artis Korea lagi ke Indonesia aja. Iya senang bisa kembali lagi ke Indonesia, bisa bertemu dengan fans. Gitu aja jawaban template gitu. Nggak, kalau ngomong itu gue jadi ya Allah gue kangen apa ya kegiatan K-pop gitu loh, kayak konser, preskon, dan jawaban template kayak gitu, kayak kapan sih ada lagi. Gue pengen tas Marhenje lagi. Ini dasar sebagai gratisan. Gue kangen preskon. Oh ya, ini minggu depan kali ya, kayak apa sih yang setelah pandemi ini berakhir, apa sih yang lo kangenin di apa K-pop, entah komunitas atau apa-apa. Nih dicatat ya ide gue. Nanti kita tanya ke pendengar gitu. Ya kan ini udah direkam juga ya, nanti bisa didengerin lagi aja. Ya udah. Oh ini ada update dari Hongbin yang kita omongin waktu itu tuh. Oh Hongbin kenapa update itu? Jadi si Jellyfish tuh kayak ini apa Hongbin tuh hiatus dulu sampai waktu yang tidak ditentukan, dan acara streamingnya dia juga berhenti. Tuh. Aduh. Ya, kayaknya dia dapat banyak hinaan, makian, cacian, dan Jellyfish kayaknya bakal nuntut segala fitnah ke Hongbinnya, dan Hongbinnya juga lagi hiatus dulu. Tapi dia nggak ada keluar dari face or apalah itu, enggak, cuman hiatus aja. Untungnya sih. Ya. Sama hari ini NCT Dream menang tuh, Raidin juara 1. Tapi gue be aja sih sama lagunya. Lu suka nggak? Lu pasti nggak? Nah itu kan menang juara 1 gara-gara efek Jaemin di tengah tau. Tapi lu suka nggak lagunya? Enggak, gue kan NCT Dream sukanya cuma Mama Chewing Gum doang. Oh, tapi album itu masih oke sih, Ro. Ya namanya juga produksi SM gitu lah ya. Lagunya masih belum dengerin satu. Ada judulnya Love Again, itu bagus. Gitu. Gue waktu itu ngeliatin cut-cut yang bukan cut-cut video-video pendek yang tracklist itu sih. Gue suka, ada beberapa yang gue suka. Iya, itu juga apa tuh? NCT Dream kan kayak nomor satu melon susah loh sekarang. Oh iya? Iya, lagu dia yang Raidin itu apa? Nomor satu melon kan sebelumnya kan Oh My Girl tuh sama lagunya yang Nonstop. Habis itu si ini deh NCT Dream. Pokoknya ya maksud gue kayak NCT Dream tuh misalnya kemarin kan yang Kick It-nya 127 kan kayak pecahin rekor sebelumnya tuh. Sekarang dipecahin rekor lagi sama Dream gitu. Terus nanti pas ada repeat match ini dipecahin lagi rekornya gitu ya terus. Tapi gue senang loh Oh My Girl. Lagunya ini viral. Oh gue viral ya? Ya nggak viral sih, maksudnya lagunya itu di chart tuh bagus. Ya, mau satu melon loh. Setelah dia berapa tahun berkarir sih ya, kayak itu kan efek Queendom kan sebenarnya. Iya, efek Queendom. Makanya nih, maksud gue Pentagon sayang banget karena ya variety show Mnet tuh kayaknya memang membawa berkah nggak sih buat karir idol gitu, kayak pasti. Tapi kalau di RTK itu kayaknya yang dapat momentumnya tuh The Boys kalau feeling gue ya. Iya, The Boys emang lagi naik banget sih sekarang. Lagi ya. Tapi tenang aja, kita masih ada variety survival show lagi, Mnet Next Big Hit. Iya, waduh gila, gue pusing Ron, udahlah gue dengerin lagunya aja, gue nggak peduli dengan drama yang terjadi. Terus sih, tadi ada yang nge-tweet gitu, gila ya Mnet bikin survival show lagi, X1 aja nggak tahu nasibnya kayak gimana. Balikan dulu X1 baru lo bikin kayak gitu biasa lah ya. Emang itu Mnet? Itu CGM ya? Iya maksud gue CGM kayak mau Mnet juga kepalanya CGM, mau dia tayang di JTBC juga CGM, mau dia tayang di CGV juga punya CGM, bebas aja. Ya gimana ya, kapitalis lah begitu.
Jadi kayak WHO dikepalain Bill Gates itu bego banget sih. Jadi inget Jerings gue. Katanya Bill Gates yang ngaruhin WHO. Kita udah ngomong apa lagi nih Ron? Ada update apa? Itu update terakhir sih itu sih yang paling banyak diomongin sama ya film barunya Ayu paling, tapi kan kita nggak ngomongin film. Ngomongin tapi gue nggak tahu apa-apa. Iya itulah. Oke deh Ron, udah lama nih rekomendasi lagu. Gue mau rekomendasi lagunya Epic yang Dom Dorong. Sumpah itu enak banget Ron. Lu suka kan? Enak banget tahu lagunya. Emang Epic udah menemukan titik di mana mereka lagunya semua tuh title track enak-enak. Iya itu yang dari zamannya Ildo Opso, sama yang Dem Deredem ini kayak wah gokil sih 3 in a row. Lagunya bagus. Keren banget. Ya. Menurut gue Epic tuh sukses buat menjadi relevan kalau kata. Iya betul. Dia kayak maksudnya dia grup veteran tapi berasa grup rookie gitu loh, karena iya. baru banget kan. Kayak dia. Tapi bukan berarti SNSD juga nggak kayak gitu. SNSD juga kayak gitu sih. Cuman pilihan lagunya aja yang dibikin tuh SM banget. Gitu. Tadi gue inget sih pas tadi omongan gue takut menyinggung Sowon, jadi kayak mohon maaf, tapi bukan maksud gue ngebandingin tapi kayak ya emang gue ngebandingin sih. Ya tapi ini iya menurut gue tuh gitu. SM lagunya tuh emang tipikal SM yang kalau artis SM nggak bakal mungkin nyanyi lagu yang kayak Dom Dorom atau Ildo Opso. Iya ya, betul. Iya. Kayak cuman Epic. Lu lihat aja diskografinya SNSD sama Red Velvet, nggak ada tuh lagunya yang mirip Ildo Opso. Iya ya, karena memang produsernya sih beda juga kan, mereka pakai selalu produser ini luar. Iya, produser luar kan. Ya kan kalau yang Aping ini sama yang Black Eyed Peas ya istilah namanya. Gokil sih. Seneng gue. Terus juga kayak dance itu juga asik sih. Padahal lu tau dance-nya viral kan? Sekarang mah semua viral ya. Ryujin aja viral. Oh gitu. Iya, Ryujin viral. Terus yang gerakan bahunya kan. Habis itu yang Aping tuh yang gerakannya yang tangannya kayak apalah gue nggak tahu. Yang kayak Rani itu kan yang masuk ke kepala. Iya, masuk ke kepala. Itu tuh dance-nya Aping yang Dem Deredem ini simple banget. Tapi tuh kayak asik sih gue ngeliatnya. Gue suka banget. Bagus tapi lagunya kayak as expected gitu, kayak maksudnya dari Ildo Opso ke Eng terus ke Dom Dorom ini tuh belum turun gitu ininya, grafiknya tuh belum turun, karena kan kadang-kadang ada ya kayak Gfriend gitu misalnya kan, kadang-kadang ada yang wah bagus banget terus tiba-tiba comeback ya beda banget gitu, jadi kayak dropnya tuh berasa gitu kan. Iya betul. Iya kayak dia kalau Aping tuh kayak konsistennya bagus. Kayak mungkin karena apa ya, mereka tuh kan grup veteran dan kayak mereka comeback setahun sekali, terus juga kayak mungkin karena nggak terlalu ambis ya, ya nggak sih? Bisa jadi sih. Iya kayak mereka kan comeback setahun sekali aja, kayak gue mau achieve apa lagi sih, ya udah comeback aja. Jadi tapi hasilnya sangat maksimal, yang bagus. Ya. Kalau gue sih suka. Iya deh, bentar lagi paling kita lagi nungguin ini Airin sama Selgi mau betul gitu. Gue gak sabar Airin sama Selgi. Gue kira Airin solo, ternyata bukan. Gue kira Selgi solo, ternyata dia sama Airin. Iya kan waktu itu kita pernah bahas kan Selgi bakalan kayak Taeyeon kan sebenarnya kita bilang. Bukan. Emang iya ya? Enggak, kita pernah bilang gitu, cuman masalahnya Selgi itu bukan vokalis, posisi dia tuh kan dancer kan. Tapi memang suaranya dia bagus sih. Jadi terus gue bilang dia tuh mau dibikin kayak Boa gitu, kata gue kan waktu itu. Iya, yang gue pikir dia solo ternyata sama Airin, tapi gak apa-apa sih, karena gue walaupun mungkin suara Airin di Red Velvet biasa aja, tapi dia kalau dapet part yang enak itu enak banget. Kalau dapet lagu maksudnya dapet part nyanyi yang memang sesuai dengan kapabilitas suaranya itu dia enak banget. Gitu. Enak kok suara Airin. Iya kayak ya nggak kayak Wendy yang high note atau apa gitu. Kan yang pelan-pelan aja kan, yang nada rendah. Tapi justru itu enaknya. Makanya gue penasaran sih. Yo. Tapi banyak juga tahu, nggak banyak sih, ada beberapa fans yang agak kesel sama SM gara-gara
kok Yeri gak diurusin gitu katanya. Oh iya katanya gara-gara dia nggak ikutan promo yang Trolls itu nggak sih? Nggak ada Yerinya ya? Terus tapi kalau dilihat-lihat juga memang kayak Joy kan drama gitu ya. Terus tiba-tiba subunit akhirnya nama Songki gitu. Emang sih Yeri tuh kayak kemana ya? Ini apakah nggak diurusin apa gimana gitu kan kalau kata orang-orang. Iya. Tapi kalau gue lihat-lihat memang gue rasa Yeri tuh lagi ini deh, lagi kuliah. Pas gue kuliah lagi belajar, dia tuh kan pengen jadi singer songwriter gitu kan. Jadi gue rasa sih selama periode dia tidak aktif ini emang lagi menuntut ilmu gitu. Menuntut ilmu ke negeri Cina. Iya, gue sempat lihat itu trending topik kayak SM please, Yeri deserve better, apalah hashtag itu. Maaf, Sungmin deserve better juga loh. Apa Sungmin dia lah? Oh, Sungmin Suju lah. Oh, deserve better loh. Ya, itu kan bukan SM tapi label SG gimana? Ya menurut Anda label SG nggak di under SM. Seperti Highline. Gue sebel deh. Gue kadang-kadang sebel sama orang-orang yang bilang kayak, loh kan Wavy kan di label Wavy gitu. Iya emang menurut label Wavy bukan under SM. Kesel deh gue. Ya udah kan sekarang tuh orang konsernya aja Wavy aja. Lu beli kan konsernya Wavy? Ya kan? Ih, keren banget konsernya. Oh my Ran, God. gue inget banget ya waktu itu kayaknya gue waktu itu beli koin purchase konsernya Monsta X yang LA. Lu tuh kayak nggak ngehina, lu nyinyirin gue kayak lu ngapain sih itu begituan, tapi lu sendiri beli kan Wavy? Enggak, orang Wavy gue dikasih. Masa sih lu dikasih? Iya, temen gue ada yang dapat. Temen gue kan ada yang dapat voucher dari SM, terus dia karena gak suka Wavy dia kasih ke gue. Oh gitu, enak banget. Temen lo apaan kerjaan voucher dari SM? Temen gue di kantor, temen kantor gue sekarang. Lo gak dapet sih? Iya kan gue emang siapa gue. Oh gitu. Mana sebagus apa sih tuh konser Wavy? Ya Allah, lu kebayang gak sih lu nonton konser asli tuh lu bisa mengalami post concert syndrome. Lu nonton konser online Wavy, gua post concert syndrome. Itu live konsernya apa recording sih? Live. Itu live. Oh, keren. Live. Ya Allah, Dit. Gue sama teman-teman gue yang nonton ya, kita kayak ngebahas, ya Allah, Xiaojun, ya Allah, Kun, kayak gitu kayak beneran kayak kan gue nontonnya barengan sama teman-teman gue ya, maksudnya kita nontonnya di saat yang bersamaan, terus kita conference call gitu, jadi bisa komentar kan. Ya Allah, Dit, itu konsernya sekeren itu, Dit. Gue nggak tahu deh, Dit. Ya Allah, gue kangen Wavy deh, Dit. Ya, gimana Win-Win di situ nyanyi? Parah, Win-Win nyanyi dong. Gue setiap Win-Win nyanyi gue komentar soalnya. Terus kan ada lagu yang memang mereka kayak dibagi jadi 2 unit gitu kan, ada yang vokal sama yang rap kan. Terus yang di rap itu ada Win-Winnya, terus Win-Win nyanyi. Gue bangga deh sama Win-Win. Sekarang dia sekarang lebih percaya diri gitu, Dit. Ngomongnya tuh lebih kayak nggak malu-malu gitu, nggak di overshadow oleh anak-anak 127, ngerti nggak, kayak wah semakin terdepan gitu. Memang lebih bersinar ya di Wavy ya. Dan berasa banget dia tuh semakin percaya diri gitu loh buat ngomong bahasa Korea pun dia percaya diri. Gue nggak tahu sih update sekarang Wavy tuh jarang nongol di timeline gue. Orang lo nggak follow, coba lo follow base-nya Wavy deh. Follow. Iya, udah sama lo. Karena tadi lo rekomendasiin lagunya Aping yang Dam. Kalau gue ini Dom Dorom judulnya, bukan Dom Dorodom. Gue tambahin ya. Gue lagi suka lagunya Chungha. Yang Stay Tonight. Keren banget. Parah sih Chungha itu. Bagus sih, tapi menurut gue belum ngalahin Snapping. Enggak, bagusan inilah. Lu mah aneh. Itu kayak gue suka banget. Apa ya, dia tuh sangat memaksimalkan back dancernya. Itu yang gue suka. Tapi back dancernya sekarang didandanin, jadi gue gak bisa mengenali mana Mas Gondrong itu kayaknya emang gak ada deh. Oh iya, pantesan kan gue gak ngeliat tuh mana ya Mas Gondrong itu gue lagi suka banget lagunya yang Chungha yang Stay Tonight. Itu itu keren banget deh, gila. Chungha sangat-sangat bersih. Oh, kenapa sih? Dan ini
Dan ini baru press release pertama ya, pre-release pertama ya. Jadi kayaknya gue akan menunggu sampai albumnya deh. Kayaknya albumnya kalau bagus sih lagu. Betul, kayak wah setelah gue melihat Chungha, waduh sayang banget. Gue seharusnya bisa melihat Chungha di Head in the Clouds, Ron. Sedih. Pandemi. Ya, nanti Head in the Clouds ya. Nah iya, tapi ada tuh ya investor itu yang bilang ada konser tuh bulan Agustus. Oh iya, konser siapa tuh? Jangan-jangan 17 Agustus tahu sih kayaknya maksudnya. Sempet tuh dia ngasih clue konser bulan ini sedangkan pandemi ini kita tidak tahu akan berakhir kapan, tapi dia masih apa? Masih suka ngetis masih suka ngasih, ya lu tau lah gimana. Di Twitter itu sih yang gue agak-agak aneh. Ya udah nggak apa-apa, anggap aja untuk apa memacu kita untuk selalu menabung ya. Tuh. Oke deh, terima kasih yang sudah mendengarkan.